was a wretch. I remember who I was. I was lost, I was blind, I was running out of time. Sin separated, the breach was far too wide. But from the far side of the chasm, you held me in your sight. So you made a way across the great divide, left behind heaven's throne to build it here inside. And there at the cross, you paid the debt I owed, broke my chains, freed my soul. For the first time I had hope. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. You took my place, laid inside my tomb of sin. You were buried for 3 days, but then you walked right out again. And now death has no sting, and life has no end. For I have been transformed by the blood of the Lamb. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. There is nothing stronger than the wonder-working power of the blood, the blood that calls us sons and daughters. We are ransomed by our Father through the blood, the blood. There is nothing stronger of the wonder-working power of the blood, the blood that calls us sons and daughters. We are ransomed by the Father through the blood, the blood. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. Glory to his name. Glory to his name. There to my heart was the blood applied. Glory to
Selamat pagi Bapak Ibu, selamat kita ketemu lagi dalam ibadah online dari NLCC Indonesia hari ini tanggal 6 April 2025. Kita baru saja menyelesaikan seri khotbah di bulan Maret yaitu Berkat Ilahi. Dan hari ini masuk bulan April dalam mempersiapkan diri masuk dalam masa-masa Paskah, dalam merayakan Paskah. Kita akan belajar satu tema khotbah yang baru yaitu harga di hari Paskah. Dan hari ini saya akan mulai dengan topik pertama yaitu harga sebuah pengkhianatan. Sekali lagi, tema khotbah saya hari ini tanggal 6 April 2025, harga sebuah pengkhianatan. Dasar firman Tuhannya adalah Lukas pasal 22 ayat 3-6. Saya akan baca buat kita semua, Bapak Ibu bisa baca Alkitab Bapak Ibu. Lukas pasal 22 ayat 3-6, demikian firman Tuhan. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala sebelum kita lebih jauh belajar bagian firman Tuhan ini. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih karena hari ini kami ada waktu lagi untuk duduk diam di sekitar firman-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Masuk dalam masa-masa Paskah, mempersiapkan hati merayakan Paskah, memperingati kebangkitan-Mu dari antara orang mati. Hari ini kami mau belajar satu bagian firman Tuhan, kisah pengkhianatan Yudas. Hamba berdoa kiranya firman Tuhan, kisah pengkhianatan Yudas ini yang sudah menjadi berkat buat hamba. Pelajaran-pelajaran rohani yang hamba dapatkan dari kisah ini akan hamba share pagi hari ini. Kiranya juga menjadi berkat menguatkan untuk Bapak Ibu yang sedang mengikuti ibadah online hari ini, khususnya yang sedang mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, bersabdalah, karena kami sudah siap untuk mendengarkan suara-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mulai khotbah ini saya ada pertanyaan buat kita semua. Mana yang paling kita benci? Atau mana yang paling Bapak Ibu benci? Jika suami atau istri Bapak Ibu atau salah seorang sahabat Bapak Ibu atau sahabat kita ternyata adalah seorang pembohong, pencuri, penggosip, atau pembunuh, penyembah berhala, atau dengan kata lain suka pergi ke dukun, suka pakai jimat dan lain sebagainya. Atau ketika Bapak Ibu temui dia adalah seorang pengkhianat. Bapak Ibu, saya dan Ibu Sarah pernah memimpin satu grup persekutuan pasangan suami istri dengan usia pernikahan antara 1 sampai 15 tahun waktu kami melayani di GKK Sidoarjo. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang menjadi bagian dari grup ini waktu itu yang sedang mengikuti ibadah online atau mendengarkan firman Tuhan hari ini. Bapak Ibu mungkin masih ingat. Nah, Bapak Ibu, dalam satu pertemuan saya membuka ruang diskusi dengan sebuah pertanyaan. Pertanyaannya adalah, apa yang kalian akan lakukan jika salah satu dari pasangan kalian berkhianat atau selingkuh? Bapak Ibu, jawaban mereka beraneka ragam. Mulai dari ada yang katakan, oh, saya pasti akan ceraikan dia. Tidak ada ampun, tidak mungkin saya kembali lagi bersatu dengan dia. Terlalu sakit hati saya. Sampai Bapak Ibu ada di antara mereka yang juga katakan, kalau saya dapati suami atau istri saya berkhianat, selingkuh, saya akan potong kepalanya. Bapak Ibu, saking apa? Saking sakitnya hati mereka atau hati dari pasangan tadi ketika salah satu pasangan mereka yang mereka sayang, mereka cintai itu berkhianat. Nah, tindakan yang paling tidak terpuji dan yang paling banyak dibenci oleh kita semua ini pun terjadi dalam hidup Tuhan Yesus. Dalam sebuah karya ilahi, yaitu karya keselamatan manusia, Bapak Ibu. Mengapa tindakan tidak terpuji ini tercatat dalam kitab suci? Mengapa kasus pengkhianatan ini ada di sekitar karya ilahi atau karya kudus Allah sehubungan dengan keselamatan manusia? Bapak Ibu, saya menemukan ada beberapa pelajaran berharga. Kenapa Tuhan izinkan kisah pengkhianatan ini ada dalam kitab suci? Tapi sebelum lanjut, saya mau kita perhatikan beberapa hal menarik di sini dalam kisah Yudas ini, Bapak Ibu. Yang pertama, arti nama Yudas. Menarik. Bapak Ibu, kita semua sudah tahu bahwa tokoh pengkhianatan, satu-satunya pemeran utama dalam kasus pengkhianatan ini adalah seseorang yang bernama Yudas Iskariot. Sampai hari ini Bapak Ibu tidak seorang pun yang ingin menamakan anak mereka Yudas. Siapa? Ada di antara Bapak Ibu yang mau namakan anaknya Yudas? Tidak ada. Mana ada orang menamakan anaknya Yudas? Karena Yudas identik dengan pengkhianat, Bapak Ibu. Tapi yang menarik adalah Yudas itu sendiri punya arti yang indah, atau nama Yudas punya arti yang indah. Artinya pujian dari Allah, atau dalam bahasa Inggris the praise of God.
Kita semua pasti benci Yudas dan membenci tindakannya yang pernah menjual Yesus dengan uang dengan beberapa keping perak. Banyak ahli berusaha menafsirkan berapa sih nilai dari 30 keping perak yang diberikan kepada Yudas sehingga dia mau menjual Tuhan Yesus. Banyak yang katakan bahwa 30 keping perak, 30 keping perak itu satu nilainya sangat rendah sekali. Bapak Ibu, bahkan mungkin kita mengutuk secara keras tindakan Yudas tersebut. Tetapi sebelum kita makin jauh membenci dan mengutuk Yudas, mari kita pelajari kisah ini. Sekali lagi saya katakan tadi, saya sendiri menemukan beberapa pelajaran berharga. Tapi sebelumnya mari kita lihat sama-sama latar belakang dari pengkhianatan Yudas, Bapak Ibu. Sejak Yesus marah besar dan menghancurkan bait Allah, kebencian para pemimpin agama Yahudi pada masa itu semakin menjadi-jadi. Mereka makin bulat untuk menyingkirkan Yesus. Ditambah lagi dengan mendengar banyak, hampir semua pengajaran Yesus selalu menyudutkan mereka. Sehingga Bapak Ibu, waktu itu mereka hanya menunggu waktu yang tepat saja. Persoalannya adalah mereka agak sulit untuk menyingkirkan atau membunuh Yesus karena Yesus makin populer di antara orang Yahudi pada waktu itu dengan semua pengajarannya yang begitu menakjubkan banyak orang. Semua rencana untuk membunuh Yesus akhirnya mendapat titik terang, Bapak Ibu, ketika salah seorang dari orang dalam Yesus menawarkan diri untuk berkhianat dan membantu para pemimpin Yahudi untuk menangkap Yesus. Dan saya percaya Bapak Ibu, sekali lagi bukan kebetulan peristiwa ini terjadi, tetapi ada pelajaran penting yang ingin Tuhan berikan kepada dunia, kepada kita, kepada Bapak Ibu dan saya, kepada gereja sampai hari ini. Saya menemukan paling tidak ada 5 pelajaran berharga Bapak Ibu dari kisah pengkhianatan Yudas ini. Yang pertama, hati-hati. Tidak satupun dari kita, siapapun Bapak Ibu, yang kebal atau anti atau imun terhadap yang namanya dosa. Tidak ada. Perhatikan kalimat, masuklah iblis ke dalam Yudas, ayat 3, Bapak Ibu baca di situ. Perhatikan cara setan masuk dan menawarkan dosa kepada Yudas. Tidak dengan cara kerasukan Bapak Ibu, tidak dengan menawarkan Yudas untuk melanggar 10 hukum Taurat, tapi setan menawarkan sesuatu yang sepertinya untuk kepentingan Yudas, untuk kepentingan kita, tapi pada akhirnya adalah agar setan bisa mengontrol dan menguasai kita lebih jauh, bahkan menguasai kita secara total. Setan masuk dalam diri Yudas melalui satu kelemahan dia, yakni apa Bapak Ibu? Cinta akan uang. Hati-hati Bapak Ibu, dalam diri setiap kita ada titik lemah yang sebenarnya ada dalam diri kita, semacam boleh saya katakan singa tidur yang sewaktu-waktu akan terbangun dan menguasai bahkan menghancurkan kita jika kita tidak hati-hati. Dalam berbagai bentuk, misalnya cinta akan uang, tamak, luka-luka batin atau trauma di masa lalu, dendam Bapak Ibu, kesombongan, keinginan yang kuat akan seks dan lain sebagainya. Dan ingat, setan tahu semua titik-titik lemah tersebut. Kita mungkin tidak tahu, tapi setan tahu. Persoalannya adalah di sini Yudas membuka pintu untuk setan masuk, dan saya yakin jika Yudas tidak membuka pintu Bapak Ibu, setan pun tidak akan masuk. Jika tawaran untuk berbuat dosa atau yang jahat itu datang begitu kuat, seharusnya apa yang Yudas lakukan? Seharusnya Yudas datang kepada Yesus, mengakuinya dan minta kekuatan darinya, dari Tuhan Yesus. Itu pelajaran pertama, hati-hati. Pelajaran kedua, hati-hati sangatlah mungkin untuk kita Bapak Ibu, kita yang berada dekat dengan Yesus, hidup bersama dengan pengikut Yesus yang lain, terlibat aktif dalam pelayanan, tapi ternyata kita belum selamat. Kita belum masuk dalam kerajaan, kita belum punya keyakinan akan kerajaan sorga, kita belum mendapatkan keselamatan kekal. Perhatikan kalimat selanjutnya dari bagian firman Tuhan yang kita baca tadi. Yudas yang bernama Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid itu. Bapak Ibu sekali lagi, Yudas adalah salah satu orang terdekat dengan Yesus. Dia bukan saja satu dari 12 orang murid Yesus, tapi merupakan murid dalam lingkaran murid terintim dengan Yesus, bahkan menjadi satu-satunya murid kepercayaan Yesus. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus memberikan dia tugas sebagai bendahara. Bapak Ibu, tidak semua orang bisa mendapatkan kepercayaan tugas sebagai bendahara kalau bukan orang kepercayaan. Sehingga sekali lagi, apa yang sebenarnya terjadi dengan Yudas di sini? Bapak Ibu, Yudas sebenarnya telah memberikan seluruh hidupnya untuk mengikuti dan melayani Yesus. Tapi saya lihat ternyata dia tidak pernah memberikan hatinya sepenuhnya untuk Yesus. Mungkin pakai bahasa sekarang, Yudas belum pernah membuka hatinya benar untuk menerima Yesus dalam hidupnya.
Yudas merupakan contoh tragis dari seseorang yang membuang kesempatan dan tidak menghargai satu kehormatan yang diberikan kepadanya. Yudas telah diberi kuasa yang sama, Bapak Ibu, telah mendengar pengajaran dan khotbah yang sama dari Tuhan Yesus, melihat mujizat yang sama yang Yesus lakukan. Kisah Yudas ini memberikan pelajaran berharga buat kita bahwa sedekat apapun kita dengan Tuhan. Dan ingat, seberapa aktif pun kita dalam kegiatan-kegiatan yang rohani yang memakai nama Tuhan, tidak menjamin bahwa kita tidak bisa hilang atau tidak mendapat bagian dalam keselamatan kekal. Bapak Ibu ingat apa yang Tuhan Yesus pernah sampaikan dalam Matius 7 ayat 21-23. Ibu Sarah paling sering mengangkat atau mengingatkan kita bagian firman Tuhan ini. Injil Matius pasal 7, 21-23 saya bacakan buat kita. Bapak Ibu mungkin hafal bagian ini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Bapak Ibu, hati-hati. Yudas terhitung sebagai pengikut Yesus yang terhilang. Hati-hati Bapak Ibu waktu kita datang kepada Tuhan dan ternyata Tuhan tidak mengenal kita. Walaupun kita katakan Tuhan saya aktif ini dan itu. Bapak Ibu ini menjadi peringatan untuk kita juga hari ini. Sekali lagi keaktifan kita di gereja bahkan di beberapa gereja sekalipun. Menjadi anggota sebuah gereja. Keaktifan kita dalam pelayanan ini dan itu. Bukanlah jaminan untuk mendapatkan keselamatan kekal. Dan menjamin bahwa kita tidak akan terhilang dan tidak akan tergoda oleh rayuan setan. Yang ketiga Bapak Ibu, yang saya dapatkan. Hati-hati. Kejatuhan kita selalu dimulai dengan tindakan pertama, yaitu membuka apa? Membuka pintu untuk setan masuk. Sekali lagi, hati-hati. Selanjutnya lihat bagian firman Tuhan tadi. Lalu pergilah Yudas dan berunding dengan mereka. Ia menyetujui dalam kurung sogokan uang dan dari waktu ke waktu mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Bapak Ibu lihat ayat 4 sampai ayat 6. Hati-hati Bapak Ibu, jika kita tidak bertobat, kita tidak terbuka dengan suara, teguran, dan kesempatan untuk bertobat yang diberikan oleh Tuhan Yesus, hati nurani kita lama-kelamaan akan menjadi tumpul. Lama-kelamaan akan buta, bahkan menjadi keras dan tidak bisa bertobat lagi. Bapak Ibu, kalau sampai hati nurani kita telah keras, Bapak Ibu, ini berbahaya. Ini sangat berbahaya. Tapi inilah cara kerja setan. Sekali lagi inilah cara kerja dosa. Akhirnya kita tidak bisa mendengar teguran lagi. Kita tidak bisa mendengar suara Tuhan lagi. Kita tidak bisa berubah lagi. Kita tidak mempan lagi dengan apapun, dengan firman Tuhan sekalipun. Mau dengar khotbah berkali-kali, puluhan kali, ratusan kali, Bapak Ibu. Tidak bisa lagi. Perhatikan apa yang Tuhan Yesus lakukan terhadap Yudas, Bapak Ibu. Yesus beberapa kali ingin menjangkau dan mendapatkan Yudas kembali. Yesus memberikan beberapa kali kesempatan kepada Yudas untuk sadar dan bertobat, Bapak Ibu. Beberapa kali Alkitab catat. Yang pertama, walaupun sudah tahu bahwa ada rencana pengkhianatan dari salah seorang murid terdekatnya, Yesus masih saja memberikan tempat kehormatan kepada Yudas pada perjamuan terakhir sebelum kematiannya. Kalau Bapak Ibu ingat, firman Tuhan katakan, Yudas bersandar di sisi kiri Yesus pada waktu itu. Yesus masih menunjukkan kasihnya kepada Yudas. Yang kedua, Yohanes 10 ayat 11-12, Bapak Ibu bisa baca, Tuhan Yesus juga membasuh, membersihkan kaki Yudas pada waktu mencuci kaki Petrus. Yesus berkata, tidak semua dari kalian bersih. Bapak Ibu ingat, ini sebenarnya kalimat cinta yang sangat tajam yang ditujukan kepada hati nurani Yudas. Tetapi ternyata hati nurani Yudas telah tertutup. Ketiga, Yohanes 3 ayat 18, Bapak Ibu, Yesus mencoba untuk menjangkau hati Yudas kembali. Yesus berkata bahwa ada di antara kalian yang makan roti dengan aku, yang akan mengangkat tumitnya terhadapku. Tetapi sekali lagi hati nurani Yudas telah tertutup dan telah mati. Yang terakhir Bapak Ibu, yang keempat, waktu membagi roti dan cawan. Yesus mencelupkan roti untuk Yudas juga. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya Yesus masih berusaha menunjukkan kepada Yudas bahwa ia sangat mengasihi Yudas. Walaupun sudah tahu bahwa Yudas telah bersepakat dan telah menerima sogokan dari para pemimpin Yahudi untuk menyerahkan dia. Yudas masih menerima perjamuan tersebut. Tapi apa yang terjadi? Yudas tetap tidak mau kembali dan tidak bertobat. Bapak Ibu, terlihat di sini bahwa hati Yudas benar-benar telah tumpul dan mengeras.
Tidak ada lagi yang bisa mengubahnya. Tidak ada lagi firman Tuhan yang bisa mengubahnya. Teguran dan kasih langsung dari Tuhan pun tidak berarti lagi buat Yudas. Yudas benar-benar telah memilih untuk tidak saja membuka pintu bagi setan, tapi menutup pintu bagi tawaran atau bagi tawaran kasih Tuhan atau bagi lawatan Tuhan. Tragis dan sangat menyedihkan, Bapak Ibu. Bapak Ibu, ada satu tulisan yang menarik yang saya baca di majalah Customer Report. Menerbitkan sebuah booklet dengan judul yang sangat, boleh saya katakan lucu, menggelitik. Judulnya adalah Bagaimana Membersihkan Segala Sesuatu Secara Praktis. Dan buku itu memberikan nasihat tentang cairan-cairan pelarut yang baik, yang cocok digunakan untuk membersihkan berbagai macam noda. Misalnya, saya nggak tahu Bapak Ibu tahu atau tidak, tapi glycerin dapat menghilangkan noda tinta pulpen di baju kita. Air mendidih dapat menghilangkan noda buah beri. Buah beri apa saja. Kalau kena di baju Bapak Ibu atau ada di mana, pakai air mendidih hilang. 1 galon cuka dapat mengatasi noda-noda krayon. Nah, ini untuk orang tua yang punya anak-anak kecil. Ingat, 1 galon cuka itu bisa mengatasi noda krayon yang ada di tembok-tembok rumah Bapak Ibu atau di mana saja, di lantai. Cairan pemutih baik untuk mengatasi jamur. Jus lemon cukup ampuh untuk menghilangkan karat Bapak Ibu. Oke. Saya memang belum pernah mencoba semuanya Bapak Ibu, semua cairan tadi, tapi saya pikir para ahli pasti telah mencoba cairan-cairan pembersih ini terlebih dahulu. Sehingga mereka menuliskan hasil ini Bapak Ibu. Nah, apa yang tidak kita dapatkan atau saya dapatkan dari buku ini adalah bagaimana mengatasi noda yang paling parah dari semua noda, yaitu noda dalam hidup kita yang disebabkan oleh dosa. Cairan apa yang bisa menghapus noda dosa, Bapak Ibu? Ini adalah noda-noda yang sangat dalam dan berdampak buruk dan boleh saya katakan sangat memalukan. Air mata tidak dapat membersihkannya. Semangat tidak dapat menghapuskannya. Bapak Ibu, ada kalanya kita diyakinkan bahwa seiring dengan berlanjutnya hidup kita, maka dosa-dosa kita pun akan hilang dengan sendirinya, nanti juga akan terhapus. Bapak Ibu, secara tidak disangka, noda-noda dosa itu bisa merembes ke dalam hidup kita. Sangat dalam. Alkitab memberitahu apa yang kita butuhkan. Hanya ada satu cairan yang bisa menghapus noda dosa, Bapak Ibu. Itulah darah Yesus. Itulah cairan darah Yesus, anak domba Allah itu, yang sanggup menyucikan kita daripada segala dosa. 1 Yohanes pasal 1 ayat 7. Sampai ayat 9. Bapak bisa baca. Hanya itu satu-satunya jalan dan cara menghapuskan noda dosa, Bapak Ibu. Tidak ada jalan lain. Hanya itu cairan yang bisa memulihkan atau menghilangkan noda dosa, yaitu darah Yesus. Yang keempat, Bapak Ibu. Pada akhirnya, pelajaran rohani keempat yang saya dapatkan, pada akhirnya Tuhan akan kembali memberikan kepada kita untuk menggunakan yang namanya free will. Kehendak bebas kita untuk memilih sendiri keputusan mana yang akan kita ambil. Tuhan sudah kasih kesempatan belajar dari Yudas berkali-kali. Tapi akhirnya Tuhan memberikan kesempatan kepada Yudas untuk menggunakan kehendak bebasnya untuk memutuskan. Bapak Ibu, pilihannya selalu ada pada kita. Kita mau tetap jatuh atau mengambil langkah pertobatan dan meninggalkan segala keakuan, segala rasa malu, dan menghancurkan seluruh harga diri kita dengan bertekuk lutut di bawah kaki Tuhan. Bapak Ibu yang memilih. Akhirnya Tuhan memberi kita waktu untuk memilih sendiri. Akhirnya apa yang terjadi ketika Yesus akhirnya dihukum mati, Bapak Ibu? Yudas menyesal, tetapi sudah terlambat. Tidak ada artinya lagi penyesalan Yudas. Sehingga Bapak Ibu hati-hati, penyesalan itu tidak sama dengan pertobatan. Penyesalan tanpa pertobatan tidak akan ada artinya sama sekali. Hanya akan membawa kepada keputusasaan, bahkan akan fatal akhirnya. Yang terakhir, yang kelima, Bapak Ibu. Hati-hati, karena pengkhianatan itu sangat mahal harganya. Pengkhianatan Yudas Iskariot yang menyerahkan Yesus dengan harga 30 keping perak, Bapak Ibu, menjadi kisah peringatan yang menyoroti sifat merusak dari yang namanya keserakahan. Dan bahaya ketika kita memprioritaskan keuntungan materi di atas kesetiaan dan iman kita. Apa harga dari semua ini, Bapak Ibu? Yang pertama, harga sebuah pengkhianatan, kerusakan relasi dan kehilangan kepercayaan. Siapa lagi yang mau mempercaya seorang pengkhianat, Bapak Ibu?
Bapak Ibu bisa baca Matius 27 ayat 3 sampai 5, Bapak Ibu baca di situ apa yang terjadi dengan hidup Yudas. Akhirnya ia menyesal, ia mau bertobat, ia mau kembalikan uang sogokan yang diberikan kepada pemimpin Yahudi. Tapi apa yang terjadi? Justru diolok dan ditolak oleh mereka. Yang memakai Yudas pun tidak mempercayai Yudas, Bapak Ibu, tidak mau menerima Yudas kembali. Apalagi para sahabat orang yang dekat dengannya. Bapak Ibu menarik, karena dalam kamus bahasa rupanya kata betray yang diterjemahkan berkhianat dalam bahasa Indonesia, ada ahli atau orang yang menyelidiki rupanya hanya 1/8 inci, sangat dekat. 1/8 inci lebih tinggi di atas kata betroth, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menunangkan, atau dari kata bertunangan. Tetapi arti dari kedua kata tersebut walaupun dalam kamus berdekatan, tapi artinya sangat-sangat jauh berbeda. Dalam kehidupan nyata, kata betray adalah senjata yang hanya ditemukan di tangan orang-orang yang kita cintai. Menarik. Musuh kita tidak memiliki senjata seperti itu. Nah, ada musuh yang punya senjata pengkhianatan atau betray? Tidak ada. Karena hanya seorang teman dan sahabat atau orang yang terdekat dengan kita yang dapat melakukan pengkhianatan. Yang dapat berkhianat. Betul tidak Bapak Ibu? Sehingga pengkhianatan adalah sebuah pemberontakan Bapak Ibu. Itu adalah pelanggaran kepercayaan. Karena adalah pekerjaan dari orang-orang terdekat dengan kita. Hati-hati karena pengkhianatan harganya sangat mahal, yaitu rusaknya relasi, atau hilangnya kepercayaan. Kedua, hati-hati, pengkhianatan akan mengakibatkan kehancuran hidup dan keterjerumusan dalam dosa. Cinta akan uang akan menjadi sebuah celah bagi setan untuk menghancurkan hidup kita Bapak Ibu. Jadi jangan mengabdi kepada uang, karena jika dia menjadi tuanmu, uang adalah tuan yang sangat-sangat kejam. Hati-hati. Ingatlah bahwa kita sudah ditebus oleh Yesus dengan darahnya sendiri. Sehingga hidup kita bukanlah milik kita lagi, tapi milik Dia. Milik Kristus. Jadi marilah kita melayani Tuhan Bapak Ibu dengan segenap hati. Jangan khawatirkan akan kebutuhan hidup ini. Jangan. Karena Bapamu yang di sorga, kata Tuhan Yesus, Bapamu di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Bapak Ibu bisa baca Matius 6 ayat 32. Yang ketiga Bapak Ibu, bahaya atau harga dari sebuah pengkhianatan. Hati-hati, pengkhianatan akan berakibat fatal. Kematian fisik, tapi tidak saja kematian fisik. Tapi kita juga akan kehilangan sorga ketika kita tidak bertobat. Ketika hati kita telah tertutup. Yudas putus asa dan akhirnya pergi menggantung diri. Kita tahu, Yudas akhirnya mati menggenaskan Bapak Ibu. Banyak orang katakan, Yudas selamat atau tidak? Yudas masuk sorga atau tidak? Bapak Ibu, kalau sampai titik nafas penghabisan dan Yudas tetap tidak bertobat Bapak Ibu, atau hatinya memang telah tertutup, Yudas pasti tidak selamat. Kalau dia bertobat Bapak Ibu, sebelum dia mengembuskan nafas terakhir, dia bertobat membuka hati, Yudas pasti selamat. Tapi Alkitab katakan dia mati dengan cara menggenaskan. Dan lebih sayang lagi Bapak Ibu adalah, ketika tahu bahwa dia telah berkhianat, Yudas tidak berteriak kepada Tuhan dan mohon ampun atas segala dosa yang dibuatnya. Memang tidak dicatat dalam Alkitab Bapak Ibu, tapi kita tidak tahu. Tapi yang pasti, kalau Yudas kembali kepada Tuhan, Tuhan selamatkan. Tapi kalau tidak Bapak Ibu, ia akan kehilangan sorga. Ia mati menggenaskan di bumi, tapi dia juga akan kehilangan sorga. Dia akan masuk neraka Bapak Ibu. Atas kasus pengkhianatan tadi. Bapak Ibu, ingat kata-kata ini. Pepatah selalu katakan, penyesalan memang selalu datang terlambat. Sehingga hati-hati. Sifat-sifat seperti kerakusan, cinta diri, ketamakan, keserakahan akan membutakan mata hati nurani kita dan akal sehat kita. Sehingga apa yang terjadi? Akhirnya menimbulkan kecerobohan dan sikap gegabah dalam mengambil keputusan. Sifat tidak pernah puas inilah yang sering dimanfaatkan oleh setan, oleh iblis untuk membujuk kita. Membujuk Bapak Ibu dan saya agar terus mengejar kekayaan, hidup dalam ketamakan, keegoisan dan keserakahan yang akhirnya menjerumuskan kita ke dalam dosa. Akhirnya kita berkhianat Bapak Ibu, tidak saja berkhianat dalam hidup ini kepada teman, sahabat, tapi yang lebih parah hati-hati karena cinta akan uang, ketamakan, keserakahan dan lain sebagainya. Kita pun akan meninggalkan Tuhan, kita akan berkhianat terhadap Tuhan. Kita akan menempatkan Tuhan dalam posisi-posisi berikut dan kita tempatkan uang, harta di atas segalanya. Bapak Ibu, ini satu pengkhianatan rohani. Ini pun satu perselingkuhan rohani ketika kita menempatkan Tuhan di nomor yang berikut dalam hidup kita. Kita harus hati-hati. Bapak Ibu, saya menutup dengan kisah ini. Saya membaca kisah bagaimana Leonardo da Vinci melukis lukisan perjamuan terakhir. Ketika dia bergumul untuk mencari orang yang cocok mewakili tokoh Yesus dan Yudas. Menarik.
Bapak Ibu, Leonardo da Vinci mulai menggambar gambar perjamuan terakhir itu tahun 1495 dan dia akhiri pada tahun 1498. Tapi ternyata ketika diselidiki Bapak Ibu, orang yang dipakai oleh Leonardo da Vinci pada tahun 1495 untuk mewakili tokoh Yesus adalah orang yang sama ketika Leonardo da Vinci menyelesaikan lukisannya dengan menemukan orang yang tepat untuk mewakili tokoh Yudas. Bapak Ibu, benar atau tidak cerita ini? Mungkin ada juga yang meragukan, saya tidak tahu, tapi paling tidak memberikan kita gambaran dan tanda hati-hati. Dalam waktu singkat kita bisa berubah dan jatuh dalam dosa jika kita membuka pintu untuk bisikan setan, untuk kita membuka pintu setan masuk. Tidak ada satupun dari kita yang imun terhadap dosa. Seberapa baiknya kita, seberapa dekatnya kita dengan Tuhan sepertinya, seberapa aktifnya kita dalam mengikuti kegiatan-kegiatan gerejawi sekali lagi, sama sekali tidak menjamin kita bisa bebas dari kegagalan dan kejatuhan. Jangan dulu kita terlalu cepat mengutuk Yudas, Bapak Ibu, dan perbuatannya, karena mungkin kita pun sedang melakukan hal yang sama, yakni menjual Yesus, berkhianat terhadap Yesus, mungkin dengan bungkusan yang berbeda dengan apa yang Yudas lakukan 2000 tahun yang lalu. Sehingga saya mau menutup khotbah saya Bapak Ibu dengan ini. Hati-hati jangan-jangan kita juga Yudas. Kita tidak menjual Yesus dengan menerima 20 atau 30 keping perak, tapi kita menjual Yesus dengan cara apa Bapak Ibu? Hati-hati yang pertama. Kita terlihat aktif sana-sini, kita sepertinya seorang yang sangat rohani, kita menjadi salah satu pemimpin gereja. Kita sudah mendapatkan kepercayaan dari Tuhan untuk melakukan ini dan itu. Ternyata kita sedang hidup dalam dosa. Kita sedang hidup dalam kemunafikan, kita sedang hidup dalam dusta, sedang hidup dalam kebencian terhadap sesama, sedang hidup dalam cinta akan uang dan menjadikan uang segala-galanya Bapak Ibu. Seperti saya katakan tadi, menjadikan uang nomor 1 dalam hidup dan Tuhan nomor berikut. Kedua Bapak Ibu, hati-hati, kita tidak perlu menjual Yesus untuk uang baru kita jadi Yudas. Kita tidak perlu mengkhianati Yesus dengan melakukan hal yang keji baru jadi Yudas. Kalau kita sadar siapa yang kita percayai, kita tahu itu dan sungguh-sungguh percaya, tapi kita tidak mau membayar harga untuk mengikut dia, Bapak Ibu. Sekali lagi, jangan-jangan kita pun Yudas. Tidak ada bedanya. Yudas bukan mengkhianati Yesus demi uang. Yudas mengkhianati Yesus gara-gara dia tidak mau bayar harga. Dia mau yang enak saja, hati-hati. Yang berikut, sebenarnya Bapak Ibu pertanyaan saya, siapakah yang mengkhianati Yesus malam itu? Apakah hanya Yudas? Tidak. Kita tahu, Petrus pun menyangkalinya. Bahkan Matius 26 ayat 56 katakan semua murid waktu itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Mereka yang seharusnya menjadi pengikut setia justru bersembunyi dan menyelamatkan diri sendiri. Dan bagi saya ini juga salah satu bentuk pengkhianatan. Kita berkhianat bukan hanya saat membocorkan informasi kepada lawan, melainkan juga pada saat kita bersikap tidak loyal terhadap orang yang seharusnya kita bela. Malam itu semua murid berkhianat. Dan yang terakhir Bapak Ibu hati-hati, kita pun bisa terjerumus mengkhianati Yesus jika ada hal-hal lain yang lebih kita bela daripada dirinya. Tidak sedikit orang mengesampingkan imannya demi mengejar karier, mendapatkan teman hidup, memperoleh kesembuhan atau menikmati kesenangan duniawi. Ada orang yang enggan dikenal sebagai orang Kristen karena takut kehilangan teman atau peluang bisnis. Kristus telah memilih kita untuk menjadi sahabat-sahabatnya, sehingga Bapak Ibu, mari kita jaga hati dan hidup kita agar kita terus setia kepadanya. Tapi yang pasti Bapak Ibu, mengakhiri khotbah ini saya ingin mengingatkan kita semua, termasuk diri saya sendiri. Jangan sombong, jangan merasa lebih baik dari Yudas dan murid-murid Yesus yang lain. Karena kita semua manusia berdosa. Sekali lagi, tidak satu pun di antara kita yang imun terhadap dosa, termasuk dosa pengkhianatan. Entah itu pengkhianatan terhadap orang yang kita kasihi, atau mungkin juga pengkhianatan rohani terhadap Tuhan dengan tidak mengutamakan dan menempatkan Dia sebagai yang utama dan pertama dalam hidup kita. Atau kita pun mungkin sedang menyimpan dosa lama yang terus kita pendam. Ingat, jangan beri kesempatan kepada setan. Ingat Bapak Ibu, hanya Tuhan memang yang dapat menolong kita dan melepaskan kita dari keterikatan kita dengan dosa dalam bentuk apapun. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih karena kami sudah sering banyak kali mendengar kisah Yudas. Bahkan kami mungkin tahu siapa Yudas. Tapi hari ini, hamba paling tidak belajar lagi beberapa pelajaran berharga dari kisah pengkhianatan Yudas yang sudah hamba share dan hamba bagikan pagi hari ini. Hamba berdoa, kiranya firman Tuhan, kisah pengkhianatan Yudas ini, pelajaran-pelajaran rohani yang sudah hamba sampaikan juga menjadi berkat, menguatkan untuk semua Bapak Ibu yang mendengarkan, bahkan mengingatkan kami semua untuk terus hati-hati
Karena kami pun, kalau kami lengah, kami pun bisa menjadi Yudas. Tapi terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Jagalah hati kami masing-masing. Supaya kami tidak gampang ditipu oleh setan. Kami tidak membuka hati atau memberi celah sedikit pun kepada setan sehingga membuat kami terjerumus dalam dosa. Terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, doa saya kita semua diberkati lagi oleh kebenaran firman Tuhan hari ini. Sebagaimana saya pun diberkati, dikuatkan, diingatkan lagi oleh kisah Yudas ini. Saya berdoa Bapak Ibu juga mendapatkan pelajaran lagi. Pelajaran rohani, pelajaran baru dari bagian firman Tuhan ini. Bapak Ibu, hanya ada satu pengumuman untuk kita. Hari ini kita tidak ada perjamuan kudus. Tapi perjamuan kudus akan diadakan atau dilaksanakan minggu depan. Tanggal 13 April. Baru kita akan adakan perjamuan kudus bersama-sama. Jemaat yang kekasih, tundukkanlah kepalamu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, serta penyertaan dari Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai engkau sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, amin.